Selamat datang, kecerdasan artifisial atau AI itu ada di mana-mana loh. Kita pakai setiap hari, malah seringnya tanpa kita sadari. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar rahasia di balik cara kerja teknologi canggih ini. Oke, yuk kita mulai. Pertanyaannya simpel kan? Tapi jawabannya, wah, itu membuka pintu ke dunia AI yang keren banget. Ini bukan sihir, ini adalah proses belajar yang sebetulnya bisa kita pahami. Gimana coba caranya sebuah program komputer bisa melihat wajah kita dan pasang filter seakurat itu? Coba deh Anda pikirin lagi. AI itu sebenarnya udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari face unlock di HP, rekomendasi video di YouTube yang kayaknya tahu banget selera kita, sampai filter-filter lucu di TikTok atau Instagram. Bahkan asisten suara, ini semua ya AI. Bukan lagi film fiksi ilmiah, tapi beneran ada di kantong kita. Nah, biar kita bisa ngerti AI, kita mesti paham dulu gimana cara ngobrol sama komputer. Tenang, ini bukan soal coding yang ribet kok. Ini lebih ke soal gimana kita mecah masalah jadi potongan-potongan super kecil yang bisa diproses sama mesin. Nah, inilah yang namanya berpikir komputasional. Terus apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Gampangnya gini deh, ini tuh cara kita menerjemahkan masalah yang kompleks jadi perintah-perintah yang super simple buat komputer. Kuncinya cuma satu, pecah masalahnya jadi langkah-langkah kecil yang logis. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contohnya langsung. Gimana cara kerjanya? Coba bayangin kita mau ngajarin komputer buat bedain mana apel, mana mangga. Kita kan nggak bisa cuma bilang, komputer, bedain buah ini dong. Nggak bisa gitu, kita harus pecah masalahnya. Kita kasih tahu ciri-cirinya, warnanya apa, bentuknya gimana, tangkainya kayak apa. Dari situ komputer mulai belajar. Oh, yang bentuknya bulat dan tangkainya pendek itu polanya apel. Simple kan sebenarnya? Oke, sekarang komputer udah bisa berpikir dengan cara mecah masalah. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar dia bisa belajar sendiri? Nah, disinilah kita masuk ke konsep yang lebih dalam lagi. Yuk kita intip gimana caranya kita kasih komputer ini semacam otak buatan. Nah, metodenya ini namanya deep learning. Analoginya gampang banget. Coba bayangin anak kecil yang lagi belajar ngenalin kucing. Dia kan belajar setelah lihat puluhan, bahkan ratusan gambar atau kucing beneran. Deep learning itu persis kayak gitu. Kita guyur dia dengan ribuan contoh data, dan nanti dia bakal nemuin polanya sendiri. Tenang, tenang. Kita nggak akan bahas matematika yang bikin pusing. Anggap aja kita lagi ngebangun semacam jaringan saraf buatan di dalam komputer. Tiap kali dia belajar hal baru dari data yang kita kasih, koneksi di dalam otaknya itu makin kuat. Nah, inti proses belajarnya ya di situ. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya praktek. Kita coba yuk latih AI kita sendiri lewat proyek mini yang seru. Misinya simpel aja, ngajarin AI buat bedain mana gestur jempol ke atas dan mana yang jempol ke bawah. Caranya gampang, cuma ada 4 langkah. Pertama, kita kumpulin datanya dulu, yaitu puluhan foto jempol ke atas sama jempol ke bawah. Kedua, kita kasih label. Di sini kita jadi gurunya, kita kasih tahu AI, ini jempol atas, ini jempol bawah. Ketiga, kita latih modelnya. Nah, disinilah sihirnya bekerja. Kita biarin AI belajar sendiri polanya. Terakhir, dan ini bagian paling seru, kita tes modelnya pakai foto baru. Dan lihat hasilnya. AI sederhana kita ternyata bisa nebak dengan benar sampai 90%. Ini bukti nyata kalau dengan data dan label yang pas, kita beneran bisa ngajarin mesin buat ngenalin pola visual. Keren banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Jangan seneng dulu. Kesuksesan ini justru membawa kita ke satu pertanyaan yang krusial banget. Prosesnya kelihatannya sempurna ya, tapi ada satu celah besar yang bisa bikin AI sepinter apapun jadi keliru. Nah, ini dia masalahnya. AI itu cuma sepinter data yang kita kasih ke dia. Coba bayangin, kalau kita cuma ngasih foto jempol tangan kita sendiri, apa dia bisa ngenalin jempol orang lain dengan akurat? Gimana kalau data kita itu tanpa sadar punya blind spot atau titik buta? Ini bukan soal AI-nya jahat atau baik ya, ini murni masalah data. Contohnya, kalau sistem pengenalan wajah cuma dilatih pakai data wajah dari satu ras saja, ya performanya bakal anjlok pas ketemu wajah dari ras lain. Ini murni masalah teknis. AI nggak bisa ngenalin pola yang belum pernah diajarkan ke dia. Nah, inilah yang kita sebut bias data. Dari sini, kita bisa tarik satu kesimpulan penting. Kalau AI itu kita ibaratkan murid, berarti kita yang ngumpulin dan ngasih label ke data adalah gurunya. Kualitas ajaran dari kita lah yang bakal nentuin sepintar dan seadil apa AI itu nanti di dunia nyata. Jadi apa nih poin penting yang bisa kita ambil? Pertama, AI itu bukan sulap. Dia belajar murni dari contoh yang kita kasih.
Kedua, karena itu, data yang beragam itu jadi kunci utama buat bikin AI yang pintar dan adil. Dan yang paling penting, ingat, kita ini adalah guru yang ngebentuk cara berpikir AI. Jadi kita juga yang bertanggung jawab atas hasilnya. Jadi, lain kali Anda pakai AI, coba deh ingat ini. Di balik setiap rekomendasi film atau filter lucu itu, ada data yang diajarin sama manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi AI bisa apa, tapi pelajaran apa yang mau kita ajarkan ke dia. Pertanyaan ini saya tinggal buat Anda renungkan. Terima kasih sudah menyimak.